Dan langsung saja kita akan membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini. Sudah bergabung para narasumber melalui sambungan virtual. Ada Freddy Alex Damanik yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Projo. Kemudian Azam Khan, Kuasa Hukum Roy Suryo, dan Profesor Suparji Ahmad, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Kuasa Hukum Roy Suryo terlebih dahulu. Pak Azam, saya ingin menanyakan bagaimana Kuasa Hukum melihat dasar dari penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap klien Anda. Dan apakah bagaimana tadi ya, tentunya sudah bertemu dengan Roy Suryo juga ya, apa yang terjadi, dialog apa yang disampaikan, dan apakah jika ternyata ini ada yang diragukan, apakah berencana untuk mengajukan gugatan pra peradilan atas prosedur penangkapan? Jadi gini, saya mengatakan bahwa prosedur penahanan dan penangkapan itu membenturkan undang-undang, khususnya KUHP ya. Kalau kita mengacu pada KUHP 21 yang lama itu ya, syarat penahanan jika ada bukti permulaan yang cukup, yaitu memenuhi syarat objektif ya, bukan subjektif, objektif, yaitu 5 tahun ke atas. Konteksnya sampai sekarang 5 tahun yang mana pasal yang diajukan ini? Apakah pasal yang agak ngawur itu seperti pasal 32, 35, dan itu kan belum ada pembuktian. Nah, selain daripada itu, KUHP yang lama nomor 8 tahun 81 itu ada di pasal 112 dan 113, yaitu tentang orang yang mau diperiksa itu harus sebelumnya ada surat 3 hari pemanggilan. Kalau sekarang hari Jumat, berarti dia dipanggil itu harusnya hari Selasa supaya datang hari Jumat, dan itu 3 hari ya, dan itu 2 kali dikuatkan dengan KUHP baru. Nah ini saya menyampaikan dasar dulu supaya jelas. Di KUHP baru 2025 itu pasal 100 ada 5 poin. Satu poin yang saya sebut bahwa penyidik memanggil 2 kali berturut-turut. Ya, secara patut itu ya. Kalau alasan 2 kali berturut-turut itu tidak dia hadir, maka dijemput paksa. Tetapi ini tidak ada surat. Fakta ini tidak ada surat sama sekali gitu loh ya. Jadi makanya dengan tidak ada surat sama sekali, tahu-tahu ujuk-ujuk datang, memaksa, bahkan mau mengambil obat juga gak boleh ya. Ini fakta ya, karena saya tadi mendampingi ya pemeriksaan ya dengan Sang Haji ya. Dan pada saat itu juga mau mandi nggak boleh. Apakah detik kemanusiaan ini? Nah ini maksud saya, tolong dong jangan begitu penyidik. Sudah KUHP-nya ditabrak semua, gitu loh ya. Tidak ada kejelasan pemanggilan sesuai KUHP 21 yang lama, Undang-Undang 881 pasal 112, 113, termasuk KUHP yang baru pasal 100, itu semua ditabrak. Nah akhirnya persoalan inilah menjadi sakwasangkahnya ada pesanan pokoknya. Nah ini yang repot. Baik. Nah itu. Baik. Mumpung di sini ada pakar hukum pidana juga Profesor Suparji, boleh Prof diberikan pandangannya. Apakah dalam kasus ini Prof Anda juga melihat ada persoalan kejanggalan dari prosedurnya dan juga dari dasar hukumnya? Mungkin bisa dielaborasi Prof, karena kan memang saat ini kita masih belum genap setahun ya melaksanakan aturan KUHP yang baru. Silakan. Prof Suparji. Ya, pertama, halo. Baik, silakan Prof. Dengar Mbak. Ya, tetap persoalan itu setidaknya dari 3 dimensi, yaitu aspek prosedur, substansi, dan kewenangan. Nah, substansinya yang kita bahas hari ini atas kejadian dari tadi pagi adalah soal penangkapan dan kemudian berlanjut pada penahanan. Ya. Kewenangannya memang dimiliki oleh penyidik ya, bahwa itulah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Pada sisi yang lain, tentunya kan kita lihat aspek prosedurnya, ya, bahwa
bicara satu penangkapan, penahanan, bukan sekedar persoalan kewenangan, bukan persoalan tindakan, tetapi harus melihat pada mekanisme, pada tata cara yang diatur di dalam hukum acara kita. Bahwa kita sudah berada dalam hukum acara yang lebih humanis, ya, yang lebih manusiawi, yang lebih pasti gitu ya. Maka harapannya bahwa itu bisa mengimplementasikan tentang keadilan, tidak sekedar keadilan retributif, tetapi keadilan restoratif, korektif maupun rehabilitatif gitu. Tadi Mas Azam sudah menyampaikan beberapa syarat untuk dilakukan penahanan dan penangkapan, atau penangkapan dan penahanan, syarat subjektif dan syarat objektif gitu ya. Syarat objektif tadi sudah disampaikan, dan syarat subjektif kan ada beberapa, misalnya mangkir dari pemanggilan untuk pemeriksaan minimal 2 kali atau 2 kali dipanggil tidak hadir. Nah ini harus ada bukti, surat panggilannya dan berita acara ketidakhadirannya. Itu baru kemudian bisa dijadikan alasan untuk pemanggilan karena dianggap tidak memenuhi panggilan. Atau yang kedua, menggunakan alasan misalnya bahwa terpaksa dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya alasan bahwa yang bersangkutan memberikan informasi yang tidak benar, gitu kan? Nah, informasi yang tidak sesuai fakta di dalam pemeriksaan. Nah, ini pun harus ada alat buktinya, karena dalam konteks penahanan tadi itu harus didukung minimal 2 alat bukti. Bukti apa? Misalnya menyampaikan keterangan berada di suatu kota A, ternyata ada di kota B. Nah itu buktinya apa? CCTV, bukti jejak digitalnya, jejak handphonenya dan sebagainya. Atau pada sisi yang lain, kan ada 5 alasan menghambat proses pemeriksaan. Misalnya ada tindakan merintangi, tindakan tidak kooperatif, atau berupaya melarikan diri. Berupaya melarikan diri ada bukti yang nyata. Misalnya sudah dan merusak barang bukti dan lain sebagainya. Berusaha merusak barang bukti, misalnya CCTV dirusak, atau kemudian yang lainnya adalah alasan misalnya pertimbangan karena melakukan tindak pidana lagi, melakukan tindak pidana ulang, malah status tersangka tidak ditahan, bikin tindak pidana lagi, maka itu ada bukti laporannya tindak pidana tadi itu, atau terjadi obstruction of justice, merintangi atau mempengaruhi para saksi yang lain. Alasan-alasan tadi itu harus terukur, harus jelas, harus pasti, harus didukung dengan 2 alat. Nah hari ini kita saksikan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan karena berkasnya sudah P21. Nah itu gimana Prof? Nah kita tidak temukan alasan penangkapan dan penahanan itu karena P21. Kalau seandainya misalnya sudah P21 bersangkutan mau dikasih tahu, maka cukup dengan surat pemanggilan atau surat pemberitahuan secara tertulis. Jadi menurut saya kita menghormati kewenangan penyidik, tetapi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melampaui kewenangan atau mencampur adukan kewenangan. Gitu loh. Baik, jadi kalau ditilik dan dianalisa berdasarkan aturan, sepertinya janggal ya dan salah ya. Tadi tidak lengkap unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukannya penangkapan dan penahanan ini. Tapi tahan dulu Pak Azam, kami tahu Anda tidak tahan untuk bisa merespons terkait dengan hal ini. Tapi sudah ada Pak Freddy, saya ingin tanggapan mungkin dari DPP Projo terlebih dahulu. Pak Freddy, mewakili Projo, bagaimana melihat peristiwa yang terjadi pada hari ini, penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Sikap resmi PDPP. Ya, terima kasih. Justru kami Projo melihat penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebagai bagian dari proses hukum ya, dan kami menghormati proses hukum tersebut. Ya, sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus ini, walaupun kami tidak ingin mendahului pengadilan ataupun penegak hukum, namun kami menegaskan bahwa setiap warga negara, siapapun orangnya, memiliki kedudukan yang sama tentu di hadapan hukum ya. Jika ada dugaan tindak pidana, biarlah dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka, objektif dan adil. Mengenai
penangkapan yang kami pahami sampai saat ini, saya nanti kita tanya bersama-sama apakah memang sudah ada surat penahanan. Tapi yang saya pahami tadi pagi itu masih penangkapan. Kalau penangkapan itu kewenangan dan sudah sesuai undang-undang, sudah sesuai KUHP. Kenapa? Syaratnya KUHP yang baru itu sama aja. Jadi penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup. Wong udah tersangka kan, udah pasti dong. Ada surat perintah penangkapan, sudah pasti dong. Ya, kalaupun hak-haknya diberitahukan, sudah pasti dong. Surat penangkapan pasti ada. Perkara dia menolak, itu hak dia, terserah. Tetapi dari penyidik, administrasi penyidikan pasti sudah diberikan. Jadi kami menolak pernyataan-pernyataan yang membangun narasi bahwa pernyataan ini bentuk pesanan, bentuk pelayanan kepada Jokowi, pada Pak Jokowi, tidak tepat. Kalau memang janganlah dibangun narasi-narasi seperti itu. Silakan kalau memang ada tindakan kepolisian kejaksaan yang diklaim sebagai bentuk kehendak dari Pak Jokowi, silakan sampaikan kepada masyarakat apa buktinya. Begitu loh. Jangan hanya membangun narasi-narasi. Silakan melakukan perlawanan kalau memang yakin itu sebagaimana kata Bung Azam tadi melanggar melanggar hukum dan perundang-undangan. Kalau kami melihat ini masih sesuai prosedur KUHP. Penangkapan jelas memenuhi syarat sebagaimana kata KUHP. Baik, Pak Azam, boleh diberikan tanggapannya. Jika memang ternyata ada bukti valid, silakan langkah lanjutan. Gini. Makanya kalau saya bicara sama Prof. Supanji itu nyambung gitu loh. Karena mungkin kita ngerti gitu loh ya. Jadi ini kan persoalannya menyangkut manusia. Kalau menyangkut manusia, orang itu sudah wajib lapor itu sudah hampir 6 bulan, bahkan 6 bulan gitu loh ya. Artinya tidak ada barang bukti yang akan dihilangkan, bahkan misalnya mengganggu pemeriksaan, melarikan diri satu nggak ada gitu loh ya. Makanya pahami bahwa apa yang saya katakan itu sesuai KUHP 21 lama yang saya jelaskan tadi, Undang-Undang 881 juga pasal 112, 113 tentang soal masalah orang itu mau ditahan, itu harus memenuhi standar KUHP. Itu loh yang harus dipahami dulu. Yaitu apa? Orang itu harus dipanggil maksimalnya 2 kali. Boleh Pak Supanji nanti jelasin, Prof. Supanji itu 2 kali. Tapi 3 hari sekarang, maka sudah ada kepada Roy, Pak siapapun. Nah, setelah itu tidak indah, kalau kedua waktu 3 hari lagi mungkin tindakan baru dijemput Pak dengan menangkap penahan tidak tergantung ujung tidak ada sudah KUHP ini yang harus dipahami. Baik. Nanti tidak Baik, Pak Azam. Kalau saya tidak memahami, diatur juga di pasal 100 yang baru. Baik. Itu tadi Baik, Pak Azam. Gitu ya. Bahwa yang baru ini tidak berobjektif. Pak Azam, mohon maaf, kami menangkap suara Anda terputus-putus, seperti ada gangguan terkait dengan koneksi sinyal. Kita akan coba perbaiki, Pak Azam, karena substansinya sempat hilang di tengah ketika Anda berbicara. Kalau begitu sambil menunggu, saya ingin ke Prof. Suparji. Jadi Prof, sampai dengan di titik ini, jika ternyata ada unsur-unsur atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi, apakah artinya proses yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian ini sangat rentan untuk dilakukan gugatan atas proses tersebut, pra-peradilannya, Prof? Ya, pertama bahwa semangat KUHP dan semangat KUHP yang baru itu ada kecenderungan gitu ya, bahwa hukum pidana itu harus konsisten sebagai ultimum remedium, dan yang kedua bahwa tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan itu adalah tidak diutamakan atau tidak dikedepankan. Maka banyak mekanisme yang kemudian mencoba membuat proses penangkapan dan penahanan itu menjadi lebih ketat syarat-syaratnya. Nah, pada sisi yang lain, bahwa
upaya untuk kemudian menguji terhadap upaya paksa itu pun juga semakin terlindungi dengan apa yang ada di dalam mekanisme pra-peradilan. Jadi untuk itu bahwa jika kewenangan maka kemudian dapat ya diuji melalui mekanisme pra-peradilan, bahwa apa yang terjadi kali ini satu sisi ya secara formal bahwa sudah ditetapkan menjadi tersangka, ya berarti cukup alat bukti, maka kemudian dapat dilakukan penangkapan, bahwa kemudian sudah dilengkapi surat perintah penangkapan atau kemudian berita acara penangkapan, ya. Maka itu adalah aspek formilnya kan. Nah, tetapi pada sisi yang lain kan bagaimana tindak lanjut dari penangkapan, maksimalkan 1 kali 24 jam, maka harus sudah berubah statusnya. Dan saya lihat tadi sudah memakai rompi, yang berarti kan sudah menjadi tersangka, bukan menjadi tersangka, sudah menjadi tahanan. Menunjukkan menjadi tahanan, berarti ada proses penahanan. Dan penahanan yang kalau kemudian syarat-syarat penahanan tidak terpenuhi, juga berpeluang dilakukan mekanisme pra-peradilan. Apakah dalil dilakukan penahanan itu karena mungkin ya salah satunya juga untuk menjaga keselamatannya atau untuk pada tujuan yang bersangkutan sampai ke syarat-syarat yang lain. Maka ini yang harus perlu klarifikasi kalau seandainya menjelaskan penangkapan penahanan karena sudah P21 itu akan menimbulkan pertanyaan. P21 kan mekanisme administrasi menunjukkan berkas telah lengkap, bukan sebagai satu penunjuk bahwa syarat-syarat terjadinya penangkapan. Baik, nah kalau begitu boleh diberikan tanggapannya Bang Freddy. Jadi sampai dengan titik, ya silakan. Ya, sekali lagi saya hanya menanggapi apa yang menjadi keterangan resmi penyidik di Reskrimum. Di Reskrimum jelas menyatakan itu penangkapan, belum ada penahanan. Pengacaranya juga belum pernah menunjukkan adanya surat penahanan. Penyidik masih mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam sebelum melakukan penahanan. Kan begitu. Ya, jadi itu sesuai KUHP. Tadi Prof sudah menjelaskan kalau penangkapannya itu sesuai KUHP. Kalau bicara penahanan, nanti kita lihat lagi. Ya, jadi penyidik sekali lagi sudah menjelaskan penangkapan ini dilakukan untuk tahap 2. Dan itu kewenangan penyidik agar mempermudah proses, ya, ditangkap 1 kali 24 jam diserahkan kepada jaksa. Selanjutnya kewenangan itu menjadi kewenangan jaksa. Kan begitu. Nah, sampai sekarang saya belum mau berkomentar tentang penahanan. Kalau nanti pihak Roy Suryo dan kawan-kawan memang sudah dilakukan penahanan dan menganggap penahanan itu memang melanggar prosedur, melanggar KUHP, silakan lakukan proses pra-peradilan. Tetapi yang saya dengar dari di Reskrimum tadi belum ada bicara penahanan, masih penangkapan dan itu memenuhi syarat KUHP. Baik, Pak Azam, silahkan Pak Azam. Jadi sebenarnya klien Anda saat ini posisinya dalam tahap apa? Sudah ditahankah atau masih bagaimana? Silakan. Ya, kan 24 jam kan belum terlewat itu. Karena ini bisa bukan belum terlewat, tapi udah bicara penahanan, kan ngawur namanya. Bukan audio saya udah bisa didengarkan, sudah bisa. Silakan Pak Azam, kami menangkap, silakan. Ya, oke. Jadi masih 1 kali 24 jam. Ya, silakan besok. Tetapi kalau besok itu terjadi, saya hanya menjelaskan prosedur penangkapan. Prosedur penangkapan itu ada surat sesuai KUHP gitu ya. Artinya apa? 3 hari itu sebelum dipanggil. Kalau 3 hari itu misalnya Selasa kemarin dipanggil untuk hari Jumat, datang lagi 3 hari lagi, atau seminggu itu terserah penyidik ya. Nah, kalau itu tidak terjadi datang, maka dijemput paksa itu. Nah, setelah dari itu saya katakan soal masalah hari ini Prof anggap juga pasal 138 yang lama itu diatur tentang 14 hari masa dari P19 ke P21. Terus di KUHP baru pasal 62 ayat 4 ayat 5 itu diatur juga sama. Termasuk juga pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2006. Itu poin 515. Semua ini ditabrak karena apa? Ini terjadi proses laporan ini sudah berjalan 100 hari. Mulai dari tanggal 30 April
Nah, ditetapkan menjadi tersangka awal bulan 11 tahun 2025, sebulan ke sekarang. Terus proses tanggal kembalian itu dari JPU atau peneliti sampai berarti sudah 4 bulan. Harusnya kalau bisa 4 ukuran dari baik. Artinya pokoknya. Baik. Saya kan bukan tidak bicara dasar, ada yang saya sampaikan gitu loh ya. Ya. Itu lakukan artinya yang benar apa panggil. Baik. Gitu. Artinya dari sebelum ini. Baik Pak Azam. Baik. Kami menangkap intinya dan tadi sempat terputus memang, tapi sampai dengan saat ini berarti kita masih menunggu ya bagaimana hasil 1 kali 24 jam dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pagi tadi dan seperti apa kelanjutannya kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih Pak Azam, Prof.